Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Seri Wilani, NIM 2101020041. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase kedua, yaitu mengenai analisis amortisasi dan rekuren dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Tekad Matulatan. Masuk pada pembahasan, segmen pertama dilakukan pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase pertama, baik untuk Droid merah dan Droid hijau. Segmen kedua dilakukan konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif, kemudian dilakukan analisis rekuren. Kita kenali dulu apa itu amortisasi. Amortisasi itu sendiri dalam analisis algoritma merujuk pada teknik penghitungan biaya operasi dari sekumpulan operasi yang dilakukan dalam beberapa waktu secara bersamaan. Dalam analisis amortisasi, biaya waktu dan sumber daya dihitung secara bersamaan dan disebar ke seluruh operasi yang terlibat. Amortisasi dapat diterapkan pada algoritma dengan kompleksitas waktu yang tinggi, yang terdiri dari operasi-operasi dengan biaya yang berbeda-beda, dan di mana biaya setiap operasi tidak tetap. Dengan menerapkan teknik amortisasi, biaya total dari semua operasi yang dilakukan bisa dihitung secara lebih akurat dan efisien. Mengenai analisis amortisasi atas alternatif algoritma Burt-Forsert pada Droid merah. Burt-Forsert BFS dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dari posisi Droid merah ke posisi Droid hijau dalam peta yang diberikan. Burt-Forsert BFS adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pemrosesan grafik. Tujuan dari BFS adalah untuk menjelajahi setiap simpul di dalam grafik secara sistematik. Untuk setiap simpul, BFS akan mengeksplorasi semua simpul yang berdekatan terlebih dahulu sebelum bergerak ke simpul lainnya. Untuk melakukan analisis amortisasi atas alternatif algoritma BFS, kita perlu menghitung kompleksitas waktu dari setiap operasi yang dilakukan oleh algoritma. Dalam BFS terdapat beberapa operasi utama yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu ada inisialisasi. Operasi ini dilakukan pada awal algoritma untuk menginisialisasi variabel-variabel yang diperlukan. Kompleksitas waktu operasi ini adalah Big O 1. Yang kedua yaitu memasukkan simpul ke dalam antrian. Nah, di mana operasi ini dilakukan ketika BFS menemukan simpul baru yang harus diinisialisasi. Kompleksitas waktu operasi ini adalah Big O 1 pada rata-rata, karena setiap simpulnya hanya dimasukkan ke dalam antrian satu kali. Yang ketiga yaitu mengeluarkan simpul dari antrian. Nah, di mana operasi ini dilakukan ketika BFS telah menyelesaikan analisis simpul tertentu. Kompleksitas waktu operasi ini juga Big O 1 pada rata-rata, karena setiap simpul hanya dikeluarkan dari antrian satu kali. Yang keempat menandai simpul sebagai sudah dianalisis. Nah, di mana operasi ini dilakukan ketika BFS menyelesaikan analisis simpul tertentu. Kompleksitas waktu operasi ini juga 0,1 pada rata-rata, karena setiap simpul hanya ditandai satu kali. Alternatif algoritma BFS yang lebih efisien dapat memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dari O, F tambah E yang dapat membantu mempercepat analisis grafik. Namun, perhitungan analisis amortisasi atas alternatif algoritma BFS akan tetap didasarkan pada kompleksitas waktu operasi-operasi utama yang dilakukan dalam algoritma tersebut. Berdasarkan analisis di atas, kompleksitas waktu total dari algoritma BFS adalah O F tambah E, di mana F jumlah simpul dalam grafik, E jumlah edge garis dalam grafik. Oleh karena itu, analisis amortisasi atas alternatif algoritma BFS perlu menghitungkan kompleksitas waktu O Pictation F tambah E ini. Selanjutnya mengenai analisis amortisasi atas alternatif algoritma Greedy Burt-Forsert pada Droid hijau. Untuk memahami analisis amortisasi atas alternatif algoritma ini pada Droid hijau, kita harus memperhatikan detail implementasi dari algoritma tersebut. Dalam konteks penggunaannya pada Droid hijau,
Greedy but first search adalah algoritma pencarian graf yang mencari solusi dengan memilih simpul yang memiliki nilai fungsi heuristik terkecil pada setiap iterasi. Ini biasanya digunakan dalam konteks pencarian jalur terpendek atau terbaik dalam graf. Untuk melakukan analisis amortisasi atas alternatif algoritma greedy but first search, kita harus memperkirakan biaya rata-rata per operasi dari algoritma tersebut. Ini dapat melibatkan menghitung biaya untuk memilih simpul terbaik pada setiap iterasi, memperbarui nilai fungsi heuristik pada simpul yang dikunjungi, dan memperbarui jalur terbaik yang ditemukan. Cara perhitungan amortisasi alternatif algoritma greedy but first search pada Droid hijau dapat dilakukan dengan beberapa tahap berikut. Yang pertama yaitu menentukan biaya operasi utama dari algoritma. Dalam konteks Droid hijau, biaya operasi utama adalah jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, yaitu mengantarkan Droid hijau ke lokasi target. Yang kedua yaitu hitung jumlah operasi utama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan untuk semua masukan yang mungkin. Ini bisa dilakukan dengan menghitung jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pada setiap level permainan. Yang ketiga yaitu tentukan batas atas amortisasi dengan membagi jumlah operasi utama dengan jumlah level permainan. Ini memberikan biaya rata-rata operasi per level. Yang keempat yaitu analisis amortisasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana biaya operasi terdistribusi selama pencarian. Dalam Droid hijau, biaya operasi terdistribusi secara tidak teratur karena struktur peta permainan yang berbeda-beda pada setiap level. Yang kelima yaitu perhitungan amortisasi dapat diperbaiki dengan menggunakan heuristik yang lebih baik untuk mengevaluasi jarak antara Droid hijau dan lokasi target. Dengan menggunakan heuristik yang lebih akurat, greedy but first search dapat mengurangi jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, sehingga mengurangi biaya operasi dan meningkatkan kinerja algoritma. Namun pada umumnya, algoritma greedy but first search memiliki kompleksitas waktu terbaik O backtation B, di mana B adalah jumlah cabang dari simpul yang sedang dipertimbangkan. Namun dalam kasus terburuk, algoritma ini bisa memiliki kompleksitas waktu O B pangkat D, di mana D kedalaman maksimum graf, B jumlah cabang dari simpul yang sedang dipertimbangkan. Untuk itu, kita bisa menggunakan teknik analisis amortisasi seperti metode potensial atau metode tagihan untuk memperkirakan biaya total operasi dalam sebuah permainan atau aplikasi yang memakai algoritma greedy but first search. Selanjutnya, yaitu konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif. Konversi yang pertama yaitu konversi algoritma first search dalam bentuk rekursif pada Droid merah. Konversi BFS ke dalam bentuk rekursif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemanggilan fungsi rekursif. Ide dasarnya adalah kita akan memanggil fungsi BFS secara rekursif pada setiap simpul yang belum terjelajahi. Berikut adalah pseudocode dari konversi BFS ke dalam bentuk rekursif. Pada pseudocode di atas, parameter simpul adalah simpul yang akan diproses dan visited adalah himpunan simpul yang sudah dikunjungi. Pada awal pemanggilan, kita memanggil fungsi BFS rekursif dengan simpul awal dan himpunan simpul yang belum dikunjungi. Fungsi tersebut akan memproses simpul awal, menandainya sebagai sudah dikunjungi, dan memanggil fungsi BFS rekursif pada setiap simpul tetangga yang belum dikunjungi. Yang kedua yaitu konversi algoritma greedy but first search dalam bentuk rekursif pada Droid hijau. GBFS dapat dikonversi menjadi bentuk rekursif dalam berikut. Ini adalah contoh kode untuk implementasi rekursif GBFS. Dalam contoh di atas, fungsi isi goal digunakan untuk menentukan apakah state saat ini adalah goal state. Fungsi expand digunakan untuk menghasilkan daftar node anak dari state saat ini. Fungsi heuristik digunakan untuk menghitung nilai heuristik dari setiap node. Fungsi sorted digunakan untuk mengurutkan node anak berdasarkan nilai heuristik. Dalam kode di atas, setiap kali fungsi rekursif dipanggil kembali, ia akan mengeksplorasi node anak terbaik berikutnya hingga goal state ditemukan. Jika goal state tidak ditemukan setelah mengeksplorasi semua node, maka fungsi rekursif akan mengembalikan pesan error.
Selanjutnya melakukan analisis rekuren, yaitu solving recurrent relation. Analisis rekuren algoritma BFS. Algoritma BFS tidak melibatkan pemanggilan fungsi rekursif sehingga tidak ada rekurensi yang harus dianalisis dalam algoritma BFS. Namun, jika kita ingin menganalisis kompleksitas waktu algoritma BFS secara matematis, kita dapat menggunakan analisis waktu yang didasarkan pada waktu yang diperlukan untuk mengunjungi setiap simpul dalam graf atau pohon. Secara matematis, kompleksitas waktu algoritma BFS adalah O F tambah E, di mana F adalah jumlah simpul vertex dalam graf atau pohon, dan E adalah jumlah tepi at G dalam graf atau pohon. Oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma BFS dapat direpresentasikan sebagai fungsi rekursif Tn di mana n sama dengan f tambah e, Tn sama dengan t f tambah e sama dengan obfuscation f tambah e. Analisis rekuren algoritma GBFS. Algoritma GBFS Greedy But First Search adalah algoritma pencarian yang menggunakan pendekatan greedy untuk mencari solusi pada graf. Dalam analisis rekuren, kita ingin menentukan berapa banyak waktu atau operasi yang dibutuhkan oleh algoritma GBFS untuk menemukan solusi pada graf dengan ukuran tertentu. Pertama, kita perlu mendefinisikan rekuren untuk GBFS. Misalkan n adalah ukuran graf yang akan dicari solusinya. Biarkan Fn merupakan jumlah operasi yang dibutuhkan oleh algoritma GBFS untuk menemukan solusi pada graf dengan ukuran n. Kita dapat menghitung Fn sebagai berikut. Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah obfuscation M log M, di mana O M log M adalah kompleksitas waktu untuk menghitung nilai heuristik untuk menemukan setiap simpul graf. Kita menggunakan notasi O karena kompleksitas waktu sebenarnya bergantung pada bagaimana heuristik diimplementasikan, namun pada umumnya kompleksitas waktu ini cenderung meningkat dengan jumlah simpul di graf. Dalam rekuren ini, Fn kurang 1 mewakili jumlah operasi yang dibutuhkan. Untuk menemukan solusi pada graf dengan ukuran n kurang 1, kita dapat melihat bahwa untuk menyelesaikan graf dengan ukuran n, algoritma GBFS perlu menyelesaikan graf dengan ukuran n kurang 1 terlebih dahulu, dan kemudian melakukan operasi tambahan untuk menyelesaikan graf dengan ukuran n. Dengan menggunakan rekuren ini, kita dapat menyelesaikan Fn untuk nilai n yang diinginkan dengan cara menghitung secara berulang, Fn kurang 1, Fn kurang 2, dan seterusnya sampai kita mencapai F1. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.